pemu Hai pemuja Jokowi, kalian yang membandingkan presiden dengan ex-gubernur tidak apple to apple, dan yang pemuja Jokowi disuruh bikin VT tentang jalan tol. Aduh, tipe-tipe orang seperti ini ya, mau dikasih data sedetail apapun, mau dicolok-colokkan matanya, ini lo gunanya, ini lo manfaatnya, ini kekeh, mata tertutup, telinga tertutup, yang didukung pokoknya best forever, best the best, always the best. Tipe-tipe orang seperti ini susah ya, gini ya. Pembangunan jalan tol ya, maksudnya tuh yang menggunakan sedikit lah, nggak banyak. Ya mungkin itu pemikiran si bikin VT seperti ini ya. Kalau kita jabarkan itu banyak sekali kegunaan tol ya. Ya gimana? Menurut saya yo membingungkan silit pitik. Nek saya sih biasa-biasa saja. Ora bingung, ora pusing. Karena saya pribadi ya, setelah apa? Ya enggak setelah ya. Sampai dirawat di RSC pun yaitu banyak dibantu pemerintah ya. Terus setelah keluar pun dari RSC juga dibantu pemerintah ya. Kalau kalian yang panas, Mbak dukung pemerintah karena apa? Banyak dibantu pemerintah. Ya, satu soal itu iya. Kedua, karena saya mendukung pemerintahan sah karena Pak Jokowi itu hasil kemenangannya kan melewat pemilu ya, tidak 1-2 orang yang menentukan ya, hampir semua rakyat Indonesia yang ada yang mendukung Pak Jokowi dan ada yang tidak. Kedua, kinerja Pak Jokowi ya menurutku mungkin di saat-saat ini Pulau Jawa lagi tidak tersentuh seperti presiden era-era sebelumnya, karena ini fokusnya lagi di Indonesia bagian timur ya. Kalau diibaratkan di rumah tangga Indonesia Timur ini lagi ketemu bapak yang benar-benar bapak mengayomi, memperhatikan, memberi kehangatan sebagai rakyat, sebagai anak bangsa ya, atau istilah dalam keluarga memberi kedamaian dalam keluarga ya. Ini yang lagi disentuh Indonesia bagian timur, yang maksudnya yang apa sini, yang sekat yang mengakui ya kalau Pak Presiden Jokowi ini presidennya. Kalau yang tidak, walaupun Indonesia Timur yang tidak mengakui presidennya Pak Jokowi ya tetap kekeh dengan kedengkiannya, keiriannya ya, meski beliau Pak Jokowi berusaha dengan semaksimal mungkin. Kalau tidak suka ya tidak suka, orangnya seperti ini susah ya, susah bin angel gitu. Oke. Jalan tol ya, satu sebagai penghubung antar daerah ya, diajak maju ribut, enggak dibiarkan juga ribut ya. Sekali lagi, orang tipe seperti ini yang membingungkan silit pitik ya. Mau istilah kotor kata-katanya yo, ini menurut pendapat saya ya. Kenapa tidak? Dengan adanya infrastruktur kita mau menuju ke arah negara yang lebih maju ya, karena dengan adanya tol sebagai penghubung antar daerah ya,
contoh Jawa, luar Jawa ya, kalau tidak ada tol hanya jalan biasa aja ya. Sembako misalnya daerah ini mesti tidak mencukupi kebutuhannya sendiri ya, otomatis mendatangkan dari daerah lain. Contoh yang cepat busuk yang misalnya sembako lah, cabai, tomat, apa itu sayur-sayuran, itu kan tentu tidak tahan lama ya. Bagaimana cara sayuran ini cepat sampai tapi juga tidak merugikan banyak pedagang atau pengepul ya. Nah, kalau misalnya nggak lewat tol, mungkin perjalanan Jawa ke Sumatera 3 atau 4 hari mungkin dulu ya, saya sih belum pernah mengalami ya. Kalau saya ke arah timur tuh paling jauh tuh Surabaya, Bali itu timur ya, kayaknya Bali. Nah, itu butuh berapa waktu ya, ada yang bilang mungkin 3 atau 4 hari, tergantung daerahnya. Yang terlalu pelosok itu mungkin butuh waktu lebih dari itu kalau lewat jalan biasa. Beda cerita kalau memakai tol ya itu mungkin lebih cepat ya, dan sayuran pun tidak busuk. Dan yang membutuhkan sayuran ini daerah terpencil pun bisa datang tepat waktu ya. Satu ya, harap dipahami itu ya. Adalah yang menggunakan tol lagi, ayam itu ayam potong ya, nggak mungkin suatu daerah pasti ada kerjasama dengan daerah lain. Iya, ayam potong, khususnya ayam potong itu ya, ayam elit kalau menurut saya pribadi pernah berternak ayam potong ya. Itu manjanya minta ampun ya, makanan nggak boleh telat, minuman nggak boleh telat, suhu ruangan itu harus tetap sejuk ya, tidak boleh stres, kepanasan sedikit pun apa jenis kebanyakan tahi ayamnya pun kepanasan. Jika itu dulu saya itu full musik itu 24 jam nonstop, ada kipas anginnya ya, itu kandang saya dulu ya. Padahal di rumah itu tidak pernah menggunakan kipas dulu tempat saya masih sejuk ya, nggak pakai kipas nggak masalah. Sekarang ya masih udah pakai lah, karena udah banyak rumah-rumah ya, tanah ditanami gedung dan gudang ya. Di situ kurang air pun itu ayam potong. Nah, nih kembali lagi misalnya Jawa, luar pulau Jawa ya, pastinya tentunya butuh menggunakan tol lagi. Kenapa? Karena ayam potong ini itu tidak tahan panas ya. Coba kalian tanya tetangga atau searching di Google lah, bagaimana perjuangan sopir-sopir mengangkut ayam potong ya. Itu pasti kecepatannya, kata orang-orang ini sopir kok nyupir kayak setan ya, cepet banget. Karena apa? Mungkin kalau sopir ini tidak cepat dan ayam banyak yang mati, mungkin ayam mati ini dibebankan sama sopir ya, mungkin ya. Karena itu cepet, karena kadang tuh di tengah jalan itu berhenti nyemproti ayam-ayam ya, karena itu ayam potong itu enggak terlalu tahan sama panas. Coba kalau lewat jalannya biasa saja ya, berapa kali tuh sopir untuk berhenti menyiram ayam-ayam potong itu yang ada dalam kurungan itu ya, itu untuk menstabilkan suhu ayam ya. Coba beda cerita kalau pakai tol, yang biasanya pakai jalan biasa mungkin 8 jam, kalau pakai tol bisa ditempuh mungkin 1 atau 2 jam ya, dengan catatan membayar biaya tol. Tapi kan juga si penerima pasokan ayam seneng ayamnya bisa sampai dengan tepat waktu. Yang mengantar pun sang sopir tidak terlalu mumet-mumet, sering menyiram ayam potong ya, karena terlalu lama kepanasan di jalan ya. Itu nah, nih ada lagi yang
bisa digunakan lewat tol. Misalnya ada kecelakaan beruntun jebret era banyak korban ya. Kalau misalnya ada yang sengik masih bisa diselamatkan ya. Coba kalau lewat jalan biasa ya, berapa lama waktu yang harus ditempuh. Beda kalau lewatnya tol. Dan akhirnya sang korban pun bisa diselamatkan ya. Itu kalau memakai tol lebih efisien, lebih cepat ya. Itu kalau dari segi kecelakaan ya. Paham dong, sampai sini paham, masa nggak paham? Nah, kalau misalnya lewat jalan biasa itu ya ada lampu merah abang hijau terus nanti ada, belum lagi nyari jalannya susah. Beda kalau membawa korban yang masih bisa diselamatkan dengan cepat. Kalau lewat tol kan ya masih bisa tertolong ya. Jangan bilang umur kan juga ditentukan Allah. Iya, umur juga ditentukan sama Allah, tapi kita tetap harus berusaha ya. Masa iya ada orang sengik-sengik nggak kita perjuangkan lewatnya jalan yang lebih jauh sambil sopir ambulan santai? Iya, nggak bisa seperti itu. Sopir ambulan pun dituntut, maksudnya disumpah ya, untuk membawa korban atau jenazah sesuai prosedur ya. Paham dong? Harus lagi ini mungkin untuk beberapa tahun kemudian. Kita kan nggak tahu ya umur kita tuh sampai kapan ya. Misalnya yang saya kasih contoh ya, atau yang buat video seperti di awal tadi, hari ini atau di kehidupan ini kita ada di tahap ekonomi menengah ke bawah. Siapa tahu anak atau cucu kita kehidupannya di ekonomi menengah ke atas. Tidak tahu dong, era. Nah, sering juga menggunakan jalan tol. Meski saya atau kalian yang bikin video seperti itu sudah tidak di dunia ini, setidaknya anak atau cucu kita yang seorang pengusaha sukses menggunakan jalan tol. Bagaimana, John? Masuk di otak kalian tidak? Yang masih ribut tentang bangun jalan tol tidak berdampak ke masyarakat banyak ya. Paham dong? Masa harus diperjelas panjang kali lebar? yang bikin video seperti ini. Ini jalan tol. Ini jalan biasa. Biasanya kan orang kalau di jalan biasa itu kan ada sisi kanan kirinya itu ada yang jualan. Nah, si pembuat video ini memperhatikan nasib penjual di pinggir jalan. Biasanya kan lewat. Nah, sekarang ada tol. Jadi si penjual kanan kiri jalan ini kena dampak. Walah, sok-sokan perhatian kayak pejabat Pak pemerintah daerah. Nah, begini, di era globalisasi ya, di era kemajuan zaman, kita tidak boleh monoton hanya berpaku dengan keadaan. Kita juga harus berusaha ya. Contoh, misalnya ini kan otomatis pindah ke jalan tol. Nah, pengguna jalan biasa mungkin pendapatannya agak berkurang. Ya, bagaimana kita juga harus mencari solusi. Bagaimana penjual ini supaya pendapatannya lebih banyak, tidak hanya menggantungkan orang lewat saja. Mungkin bisa lewat online ya, mungkin bisa dagang nggak hanya di satu tempat ya. Karena dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, kita juga harus dituntut untuk berpikir tidak hanya menerima nasib ya. Saya aja
baru keluar dari RSJ 13 tahun ini ya masih berpikir bagaimana cara anak saya bisa tangi mak tangi anak saya bisa sekolah ya meski tidak tinggi-tinggi yang penting wes kowe nang kono sik dek para lagi rewel ya bagaimana cara bisa mendapat gizi yang cukup meski tidak suka susu ya itu saya dulu ya saya juga harus berpikir berusaha untuk keluar dari keterpurukan ekonomi atau kesulitan ekonomi ya nggak usah yuk itu hak kalian untuk tidak suka sama pemerintahan sekarang ya nih saya berpikir dari orang-orang yang tidak suka di era pemerintahan sekarang misalnya ya kalian yang tidak suka dengan pemerintahan sekarang mau demo ya ke Jakarta kalau yang di daerah itu misalnya ditentukan tanggal ini jam segini harus kumpul ya nggak mungkin orang-orang yang mau demo ini memakai jalan biasa tentunya memakai tol pakai bis juga ya toh jujur ya orang sekarang itu mencarinya yang mudah yang super cepat ya super instan ya coba aja kalian yang mau demo ke Jakarta itu nggak mungkin nggak lewat tol tentunya pakai tol itu yang mau demo ya nggak usah munafik lah jadi orang nanti pulang lagi setelah demo kan capek ya lewat tol lagi ya gitu aja kok nggak mau mengakui dah paham yang masalah lagi sebetulnya nggak ya istilahnya nggak ada kata pemuja Pak Jokowi kita itu tidak memuja Pak Jokowi hanya mendukung sama memuja beda ya bos memuja itu seolah-olah mendukung ya mendukung dan mengakui kalau Pak Jokowi itu presiden yang sah ya kalau kalian tidak suka membandingkan presiden sama ex gubernur DKI ya tidak apple to apple saya yakin saya percaya orang Indonesia orangnya baik-baik wong di luar negeri terkenal orang Indonesia itu ramah-ramah ya sopan-sopan apalagi dengan sesama ya tergantung pola pikir kita masing-masing ya yang bukannya untuk menjegal Pak Anies jadi presiden tidak kalau emang di garis kehidupan takdir Pak Anies jadi presiden iya saya juga menghargai kalau mungkin Pak Anies jadi presiden ini presiden saya mungkin ke berapa ya saya hargai ya nggak usah pakai kencang-kencang slow cuman mungkin saya pribadi ya kurang srek kalau negara saya ini dipimpin Pak Anies karena apa banyak menghamburkan uang tapi tidak dampak ke orang banyak mau contoh ya David kalau kalian melihat patung bambu mesem atau getah-getih itu hanya bikinan buyer pinternya kalau membolak-balikkan patah seperti membolak-balikkan gorengan biar tidak gosong apa itu untungnya patung bambu mesum ya saya akui itu ide brilian tapi untung buat masyarakatnya apa hanya untuk foto ya hanya untuk foto-foto doang nggak masuk toh lagi mengecat genteng warna-warni ya
Untungnya apa? Ya untungnya mungkin gentengnya warna-warni, nggak kusem ya. Hanya untuk foto-foto ya. Apa jembatan itu udah dikasih atap digunduli. Katanya biar estetik kalau foto. Ini dunia nyata, bukan dunia khayalan ya. Harusnya dari segi itu kalian bisa berpikir ya, bagaimana karakter orang yang bisa memimpin, bagaimana karakter orang yang tidak bisa memimpin. Kalian bisa harus mencermati lah. Hanya karena suka-suka omongannya ke Inggris-Inggrisan, pakai istilah kadang yang tidak bisa masuk ke otak saya, mengguncang langit, menggetarkan bumi. Ya, cobalah kalau calon pemimpin kita dari banyak yang dagel, dari dagelan tuh Ukraina itu presidennya siapa itu, komedian itu, akhirnya jadi apa, dibujuki NATO, dibujuki Amerika, akhirnya perang sama Rusia karena tidak punya pegangan, karena tidak punya apa ya, prinsip. Kalau di saat ini kita harus gini, kalau di saat gini kita harus gini. Enggak. Di masalah timnas Israel aja, apa ada komentar itu baca pres dari Partai Nasdem? Enggak kan? Enggak berani ngomong karena nunggu momen yang tepat baru datang seperti Superman. Nah, buat kalian yang ya kembali lagi, Indonesia di tangan pemilih ya. Kalau kalian ingin memilih calon presiden, cermati, teliti. Katanya suruh lihat rekam jejak, lihat saja rekam jejak, karena hampir setiap rumah itu ada HP, mungkin minim itu 2 ya, minim itu 2, saya pastikan itu ya. Lihat rekam jejak, bagaimana karakter, bagaimana orang ini di saat nanti memimpin. Jangan hanya dilihat dari kegagahannya, setereknya, awaknya, face-nya ganteng. Ya, cermati. Pemilihan di 2024 semua ada di tangan kalian ya.